Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga garam anjlok drastis, para petani garam ditembang rugi besar. Rayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah perenang berjuang menaklukkan ombak dan arus deras Selat Nusa Kambangan Cilacap. Kami juga mengajak Anda berwisata bersama keluarga sambil memetik dan menikmati buah melon yang manis di Sragen. Dampak kekeringan makin menyulitkan warga desa Kalikayen di Kabupaten Semarang. Warga kini hanya bisa mengandalkan kiriman air bersih karena sumur-sumur benar-benar sudah kering. Warga desa Kalikayen di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang kini hanya mengandalkan air bersih bantuan. Selama 4 bulan terakhir, warga sudah mengalami krisis air bersih karena sumur-sumur benar-benar sudah mengering. Jika air bantuan tidak datang, warga terpaksa mengeluarkan uang untuk membeli air kemasan galon. Sebagian warga bahkan rela menempuh jarak berkilometer untuk mengambil air sungai di perkampungan tetangga. Ada kesulitan air bersih. Sekarang sangat membutuhkan sama sekali. Berapa bulan Pak tadi Pak? Sudah kering sumur-sumur sudah 3 warga. bulan. Ini saya kasihan ada orang yang tidak punya sumur, sangat membutuhkan air bersih. Jadi ini warga masih kekurangan. Saat ini Jawa Tengah menjadi salah satu daerah terdampak kemarau panjang. Krisis air bersih di desa Kalikayen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang terjadi setiap tahun saat musim kemarau tiba. Warga berharap pasokan air bersih rutin dilakukan agar kebutuhan air bersih untuk warga tercukupi saat musim kemarau. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kemarau panjang menyebabkan embung atau tandon air di sejumlah desa di Kecamatan Taman Sari, Boyolali kekeringan. Dampaknya warga kini sulit mendapatkan air bersih. Sudah 2 bulan terakhir warga desa Lampar di Kecamatan Taman Sari, Boyolali kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini disebabkan tandon air di sejumlah desa mengering dampak dari kemarau panjang. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mau tak mau warga membeli air bersih seharga Rp110.000 hingga Rp125.000 per tangki dengan kapasitas 5.000 liter air. Warga juga membutuhkan air bersih agar hewan ternak dapat bertahan hidup. Air yang dibeli warga hanya untuk mencukupi kebutuhan selama 2 pekan. Kalau sudah mulai masuk bulan April akhir atau Mei, ini sudah mengalami kekurangan air. Jadi sehingga untuk kebutuhan air adalah kebutuhan pokok. Makanya bagaimana caranya kita memanfaatkan air sebaik mungkin. Setelah mendapat laporan dari pemerintah desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali bergerak cepat dengan mendistribusikan 6 truk tangki bantuan air bersih di desa Lampar. Pendistribusian 32.000 liter air bersih juga untuk dibagikan kepada sekolah, rumah ibadah hingga kantor desa setempat. Sebanyak 32.000 liter dibagi 6 tangki. Kita akan menuju ke desa Lampar. Dan nanti untuk pembagian di daerah nanti akan biasanya yang membagi nanti Pak Kaur atau perangkat desa yang sudah standby di sana. BMKG memprediksi musim kemarau akan terus terjadi hingga bulan Oktober atau November mendatang. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Sementara itu kebakaran rumah di Sragen menyebabkan penghuni rumah menderita luka bakar. Bandung. Kebakaran melanda satu rumah warga Dukuh Bandung, Kecamatan Ngampral, Kabupaten Sragen bernama Sumardi. Warga sekitar yang tahu kejadian ini tak bisa berbuat banyak karena api terus membesar. Istri Sumardi yang saat itu hendak menyelamatkan barang berharga mengalami luka bakar ringan akibat terkena percikan api. Ia juga sempat pingsan saat mengetahui bagian belakang rumahnya ludes terbakar. Petugas medis segera memberi pertolongan kepada korban. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik dari bagian dapur. Kejadian jam berapa, Mbak?
Sekitar jam berapa tadi enggak? Jam 11. Jam 11 ya Mbak ya? Nah, waktu itu Mbak lagi ngapain Mbak? Tiduran ya? Tahu-tahu api di belakangnya Mbak ya? Pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian. Api pun dapat padam 1 jam kemudian, namun pemadam kebakaran sempat terkendala saat memadamkan api karena minimnya sumber air di sekitar lokasi. Sulitannya apa ini? Kesulitannya kalau di sini untuk mencari sumber air, justru kita mencari sumber air sama warga Badung Sugo untuk yang mana sumber air yang bisa kita ambil. Peristiwa ini sempat menarik perhatian warga. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab pasti pemicu kebakaran. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Sebanyak 32 orang pengedar dan pemakai narkoba di Semarang berhasil ditangkap polisi. Jumlah tersebut merupakan hasil tangkapan Polrestabes Semarang selama 1 bulan. Dalam 1 bulan terakhir, Kepolisian Resor Kota Besar Semarang mengungkap 24 kasus narkoba dan menangkap 32 orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Puluhan tersangka merupakan pengedar dan pemakai narkoba. Untuk pengedar narkoba ada 10 tersangka, sedangkan 22 tersangka lain ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Selain menangkap para tersangka, polisi turut menyita barang bukti 59 gram sabu-sabu, 11 butir pil ekstasi, dan ganja seberat 3 gram serta obat-obat jenis pil G dengan jumlah mencapai ribuan butir. Tersangka semuanya 32 orang. 32 orang tersangka, terus tersangka tersebut ada residivis. Residivisnya sebanyak 12 orang. 12 orang residivis. Terus kemudian pengedar ada 8 kasus, ya 10 tersangka. Terus kemudian penyalahguna ada 16 kasus, 22 tersangka. Untuk barang bukti, ya sabu ada 59 gram, 68, kemudian ekstasi ada 11 gram dari ngalian ya. Ekstasi ya, 11 butir, maaf 11 butir. Terus kemudian ganja 3 gram, kemudian Riklona. Salah satu pengedar mengaku dalam 1 hari mampu mengedarkan sabu-sabu hingga 15 titik di lokasi Semarang. 50.000 per titik. Per titik, biasanya 1 hari berapa titik? Enggak mesti Pak, misalnya yang 10, ada yang 15 Pak. Kamu dapat udah paketan atau paketan? Ya saya timbangin sendiri. Para tersangka kini ditahan di Mapolrestabes Semarang sambil menunggu kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Pemuda di Desa Jambanan Sidoarjo Sragen menyulap lahan non-produktif milik pemerintah desa menjadi tempat wisata. Di tempat ini warga bisa memilih dan memetik sendiri buah melon Golden Kinanti. Di Desa Jambanan, Kecamatan Sidoarjo Sragen, lahan non-produktif milik pemerintah desa digunakan pemuda setempat menjadi budidaya melon dengan konsep rumah kaca. 800 batang melon ditanam di lahan berukuran 400 meter persegi. Setelah 3 bulan ditanam, melon ini tumbuh subur dan menarik minat warga setempat. Di kebun ini pembeli diperbolehkan memilih dan memetik sendiri buah melon. Jenis melon yang ditanam yakni Golden Kinanti. Para pemuda memilih budidaya melon karena buah ini tidak mengenal musim. Rasa melon yang manis menarik daya beli warga setempat. Meski harga melon Golden Kinanti lebih mahal dari melon pada umumnya, namun rasanya sebanding dengan harganya. Karena baru tahu ini, Mak. Baru tahu tanaman yang bisa metik buah sendiri. Seneng sama keluarga. Mas, harganya sebanding enggak dengan buah yang dipetik? Sebanding, Mas. Buahnya manis legit pokoknya. Tahu dari status teman. Terus tadi minta Sherlock, ada kontak personnya, terus ke sini. Penasaran aja karena greenhouse di tengah perkampungan ya ini. Terus pertama ada ini. Rasanya ini crispy manis gitu, warnanya orange. Crispy manis ya.
Sama melon biasanya harganya lebih tinggi, tapi mungkin kualitasnya lebih bagus. Pengelola sengaja menanam melon pada ruang tertutup atau ruang kaca. Karena jika melon ditanam pada ruang terbuka, buah ini rentan terserang penyakit dan hasil panen tak maksimal. Lahan ini itu lahan kosong lahan kosong banyak rumput. Jadi saya sama teman-teman itu membentuk atau membuat greenhouse seperti ini, terus saya tanami melon. Ini berdiri baru 3 bulan, khusus yang ini 3 bulan, tapi yang lain juga ada, sudah panen beberapa kali. Bagi saya melon itu adalah buah yang tidak mana musim, istilahnya kan gitu. Keunggulannya apa Mas? Keunggulannya tanam di sistem greenhouse ini istilahnya biasanya kalau di sistem greenhouse di outdooran kan rentan penyakit, tapi kalau di model greenhouse kayak gini paling enggak 80% 90% mencapai tingkat kesuksesan atau tingkat kepanenan. Tak selalu dibawa pulang, melon yang dipetik pembeli juga bisa dinikmati di tempat. Harga melon Golden Kinanti dijual seharga Rp25.000 per kilogram. Jika Anda penasaran dengan rasa melon Golden Kinanti, mungkin tempat ini bisa menjadi pilihan jika Anda berkunjung ke Sragen. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Nampak tilas perjalanan Laksamana Cheng-ho di Semarang diikuti ribuan orang. Dalam tradisi tahunan ini, warga disuguhkan pertunjukan seni budaya tatung Singkawang. Ribuan warga dan wisatawan membadati kawasan Pecinan, Kota Semarang, menyaksikan festival arak-arakan menyambut kedatangan Laksamana Cheng-ho. Mereka antusias melihat tradisi seni budaya masyarakat Tionghoa yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Peserta kirap membawa patung dewa, miniatur kapal Cheng-ho, kuda yang diibaratkan sebagai kendaraan Cheng-ho, keliling komplek Pecinan menuju kelenteng Tai Kaksi dengan iringan musik serta kesenian perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa. Tak lupa warga juga disuguhkan pertunjukan seni budaya tatung Singkawang. Diharapkan tradisi leluhur seperti ini tetap terjaga dan terus berkembang agar masyarakat Tionghoa di Kota Semarang senantiasa rukun dan bersatu. Luar biasa sekali memang kita benar-benar menyambut kedatangan Laksamana Cheng-ho dengan kita menampilkan seni budaya tatung yang kita tahun lalu pernah menampilkan. Ini lebih meriah lagi, luar biasa sekali. Kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang dari Kalimantan dan juga ketua adat. Festival arak-arakan Cheng-ho yang ke-618 lebih ramai dibanding tahun sebelumnya setelah pandemi COVID-19. Jumlah peserta pun bertambah dan diikuti oleh banyaknya generasi muda. Ya tahun ini merupakan mungkin ini ya titik balik lagi. Jadi setelah kemarin sempat vakum karena COVID, nah kemudian tahun lalu perdana setelah COVID animonya kembali ya menuju, tapi tidak terlalu ini yang sekarang sudah seperti sebelum COVID. Jadi sudah animonya tinggi dan Laksamana Cheng-ho merupakan pemimpin armada laut pada zaman dinasti Ming. Kala itu ia bersama anak buah kapal mengarungi penjuru dunia untuk misi diplomasi perdamaian, perdagangan dan bertukar kebudayaan. Tradisi peringatan Cheng-ho sudah berlangsung ratusan tahun untuk menghormatinya sebagai sosok yang berpengaruh di tanah Jawa, khususnya Semarang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hairi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.